Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilatun Nasihah dengan NIM 2302041110061. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Parenting Qur'ani dalam penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad dalam channel YouTube. Seperti yang kita ketahui, perubahan zaman membuat orang tua menghadapi tantangan baru dalam mendidik anak, seperti pengaruh media digital dan perubahan lingkungan sosial. Maka dari itu, semakin banyak orang tua yang kembali mencari pedoman pengasuhan berdasarkan Al-Quran atau parenting Qur'ani. Namun, kenyataannya banyak yang masih kesulitan memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan proses mendidik anak secara praktis. Di era digital, YouTube menjadi sumber pembelajaran agama yang sangat banyak digunakan, di mana ada dua pendakwah yang namanya sering kali kita dengar, yakni Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad. Keduanya sama-sama membahas tentang pendidikan anak, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ustadz Adi Hidayat menekankan pendidikan anak sejak dalam kandungan, seperti pentingnya berdoa, berzikir, memakan makanan yang halal, dan hidup di lingkungan yang baik, serta meneladani kisah-kisah seperti kisah Hana, Maryam, dan juga Luqman. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad menekankan bahwa pendidikan anak dimulai sejak memilih pasangan yang baik, pentingnya peran ibu, amalan selama kehamilan, serta menjelaskan sunnah-sunnah setelah kelahiran seperti akikoh dan pemberian nama. Maka dari itu, perbedaan cara penjelasan ini membuat penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kedua ustadz menafsirkan parenting Qur'ani di YouTube. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana penafsiran parenting Qur'ani menurut Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad dalam ceramah-ceramahnya di YouTube. Kemudian yang kedua, apa persamaan dan perbedaan pendekatan penafsiran dari keduanya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama mendeskripsikan penafsiran parenting Qur'ani menurut Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad. Kemudian yang kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan penafsiran dari keduanya. Manfaat penelitian. Manfaat di sini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam kajian tafsir tematik tentang parenting Qur'ani. Kedua, menambah literatur tentang metode penafsiran ulama kontemporer. Kemudian untuk manfaat praktisnya di sini ada tiga. Yang pertama, membantu masyarakat memahami konsep parenting Qur'ani dari kedua ustadz yang menurut kita itu populer. Kemudian yang kedua, menjadi bahan rujukan bagi pendakwah dan pendidik dalam menyusun materi pengasuhan. Kemudian yang ketiga, membantu audiens atau penonton ceramah di YouTube memahami perbedaan metode dari kedua ustadz tersebut. Kemudian untuk kerangka teori, penelitian ini memakai tiga teori utama. Yang pertama, teori parenting Qur'ani yang menjelaskan pendidikan anak berdasarkan ajaran Al-Quran, seperti tauhid, akhlak, keteladanan orang tua, dan pendidikan sejak sebelum lahir. Kemudian yang kedua, teori dakwah digital yang melihat bagaimana YouTube memengaruhi cara masyarakat belajar agama dan bagaimana ceramah disebarluaskan. Kemudian yang ketiga, teori penafsiran Al-Quran kontemporer untuk memahami gaya penafsiran seperti penafsiran Ustadz Adi Hidayat yang lebih sistematis dan linguistik, serta Ustadz Abdul Somad yang lebih komunikatif dan dekat dengan budaya masyarakat. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi, di mana kita mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Abdul Somad di YouTube yang membahas tentang pendidikan anak. Lalu dianalisis untuk menemukan penafsiran ayat-ayat terkait pengasuhan. Setelah itu dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini juga diperkuat dengan literatur lain seperti tafsir, buku parenting Islami, dan juga jurnal yang relevan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.